Oke, di video kali ini kita bakal bahas rahasia konsisten profit dari market. Nah, rahasianya itu sebenarnya bukan dari indikator yang lu gunain, bukan dari teknikal yang lu gunain. Karena bagi saya sebuah indikator, sebuah teknikal yang lu gunain itu sebenarnya semua sama aja berpaling pada support dan resisten. Tapi di next kita bakal bahas support dan resisten. Tapi di video kali ini kita tidak bahas support resisten dulu. Kita bakal bahas mining manajemennya dulu. Orang pasti berpikir, ah main manajemen kan gampang. Iya, secara teori gampang. Tapi perlu lo ketahui, mining manajemen gampang secara tertulis tapi susah untuk dilakukan. Biar lo tahu, mining manajemen itu tidak hanya berfokus pada margin lo saja, tapi juga berfokus resiko yang lo ambil dan reward yang lo ambil. Itulah risk and reward yang perlu lo ambil. Dan margin berapa yang cocok untuk lu gunakan. Seperti itu. Oke, di video kali ini kita bakal jelaskan satu persatu apa itu money management, apa itu risk and reward, dan seberapa besar modal yang bisa kamu gunakan. Oke, poin pembahasan pertama itu money management. Seperti apa sih money management yang bagus untuk kita gunakan? Money management itu tidak melulu tentang seberapa besar lot lu, tapi seberapa besar per trade yang lu gunakan. Contoh, dari $100 ini per trade kamu itu berapa persen? Dari video yang sebelumnya saya bahas itu maksimal 5% dari margin yang kamu gunakan. Contoh, 5% dari $100 ini itu $10. Sorry, $5. $5 dari $100 ini 5%-nya itu $5. $5 ini SL-mu berapa? Kita bahas. Anggaplah SL-mu mengikuti seperti saya biasa 30 pip. 30 pip ini sama dengan 300 poin. Dari 300 poin ini dibagi, Pak. $5 dibagi 300 poin. Maka ketemu hasilnya. Contoh, seperti ini kita buka. Oke, $5 dibagi 300 poin. Maka hasilnya yang ketemu 0,01 sekian. 0,01 0,0166 tang. Tapi karena ini kita buletin jadi 0,01. Sebenarnya 0,01 ini bergerak 30 pip. Itu sebenarnya ruginya itu cuma $3, tidak sampai $5. Tapi jika kamu ingin mengambil resiko yang kamu ambil dari margin ini 5% dari modal, maka $5 ini bisa kamu untuk gerak kurang lebih 50 pips seperti itu, baru rugi $5. Tapi kalau misalkan kamu ingin lebih kecil lagi, ya seperti ini 0,01 tapi SL-nya 30 pips seperti itu. Habis itu kita bahas poin yang kedua, apa itu risk and reward. Nah, risiko dan reward yang kamu ambil itu minimal banget 1:2. Ini paling minimal. Kalau saya sendiri selalu pakai 1:3. Saya nggak pernah mau pakai 1:2 seperti itu. Contoh, dengan perhitungan yang sama seperti ini, ya. Perhitungan yang sama seperti ini, kita ambil. Anggap per trade kita rugi $3. Tapi profitnya atau rewardnya, nah, rewardnya itu 1:3 itu sama dengan $9. Nah, inilah yang disebut RR. Ruginya 1:3. Jadi rugi 1, profitnya harus kali 3 dari ini. Itulah 1:3. Nah, kita hitung anggaplah 5 kali profit, 5 kali loss. Nah, 3 kali $3 ini 5 kali kita loss.
Nah, kita hitung nih. 3 kali 5 kali kita loss sama dengan $15. Oke. $15 nih kerugian kita nih 5 kali loss. Tapi kita kalau profit dapatnya $9. $9. 5 kali juga kita buat lossnya. Kita buat profitnya. 5 kali profit. Sama dengan, maka kamu akan ketemu hasil yang amat sangat bagus untuk kamu tradingkan. Ketemunya $45. Jadi kalau misalkan ini kamu total, kamu kurangkan dari $45 ini dikurangi $15, maka kamu masih dalam keadaan untung $30. Seperti itu. Keuntungan ini yang paling penting. Padahal kalau kita bicara soal persentasi, nah, atau win rate, kalian kan pasti bahas yang paling penting itu teknikal, win rate-nya tinggi. Itu bullshit, bro. Itu bullshit banget. Ada teknikal sampai 90%, 100% itu bullshit banget. Mungkin dari 1 juta trader hanya 10 orang trader yang bisa seperti itu ya. Jadi kita ambil pukul rata-ratanya aja. Kita anggap win rate-nya itu atau WR. Nah, WR kita trading 50%, Pak. 50% loss, 50% kita profit. Dalam keadaan kayak gini aja, kita masih dalam keadaan untung, masih dalam keadaan profit. Padahal kalau kita berpikir secara eh, secara orang berpikir awam banget lah ya, 5 kali loss 5 kali profit kan pasti balik modal, bos. Tapi kenapa ini bisa profit? Itulah pentingnya rumus risk and reward ini. Itu baru bahas kita risk and reward. Kita belum lanjut lagi tentang modal yang bagus untuk kita trading. Nah, ini poin ketiga. Modal yang bagus untuk kalian trading. Modal yang amat sangat pas untuk kalian memulai trading itu tidak melulu harus besar. Sekecil apapun resiko yang kalian ambil, maka semakin kecil juga saldo yang bisa kalian gunakan per trading. Nah, modal yang amat sangat tepat untuk kamu gunakan itu sebenarnya seperti yang saya bahas di awal. $100 untuk 0,01, Pak. Kita contohkan $100 ya. Kamu menggunakan risk and reward $3 dari $100 ini, oke. $3 dari modal kamu $100 ini, maka ketemulah size persentasi yang amat sangat kecil banget gitu loh ya. Dari ini tuh hanya 2,5% lah bahasanya, 2,5% dari ini, kurang lebih kita buat kurang lebih, oke. 2,5% dari $100 kamu ini. Semakin kecil resiko per trading kamu open posisi, semakin kecil juga margin yang kamu gunakan, semakin kecil juga resiko yang kamu ambil. Itulah pentingnya sebuah modal ini dan size lot yang kamu gunakan ini. Semua ini berkaitan, bro, dari manajemen lot yang kamu gunakan, ya kan? Modal trading yang kamu pakai itu amat sangat berkaitan. Jadi tidak hanya melulu kamu, aku udah manajemen kok, aku udah atur duit yang ku pakai berapa, tapi lot yang kamu pakai berapa kamu nggak kebagian dari manajemennya, bro. Nggak menetapkan manajemen yang benar seperti itu. Oke, modal kamu udah bagus nih, ya. Modal kamu udah bagus, lot kamu udah bagus, tapi risk and rewardnya nggak bagus. Oke, resiko yang lu ambil sekali loss $5, $3, tapi begitu profit $1-2 kamu TP, itu dongo namanya. Banyak kan? Contoh, kamu loss, kamu pasang nih, SL kamu loss cuma $5, oke? Tapi profitnya $3,
kamu TP $2, kamu TP nggak tahan nih gitu. $4 kamu TP, seperti itu. Tidak sebanding dengan resiko yang lu ambil gitu. Nah, jadi modal ini dari $100 ya, kita upayakanlah kurang lebih 2,5% ketemunya $3. $3 per trade. Nah, anggap $3 per trade ya, $3 per trade. Ini risknya 1, kita anggap rewardnya 3, berarti 3 kali 3 ini sama dengan $9. Nah, dari profit ini $9 ini itu 1/3, bro. Oke, 1/3. Resikonya 1, profitnya 3, seperti itu. Oke, cukup dipahamin. Resikonya 1, profitnya 3. Jadi resikonya 1, rewardnya 3, kita ruginya $3, profitnya $9, seperti itu. Jadi ini saling berkaitan, bro, semua ini. Tidak hanya melulu kamu ngerti manajemen, tapi risk and rewardnya kamu nggak ngerti. Kamu tahu paham modal yang kamu gunakan, tapi lotnya juga kamu nggak mengerti. Jadi harus saling berkaitan semua ini. Kamu harus sediakan dulu pena, pensil, kamu kertas, kamu hitung betul modal kamu berapa, per trade-nya berapa, ya. Kamu rincikan seperti ini. Modalnya dulu kamu rincikan. Modal anggaplah $100, oke. Per trade. Per trade. Nah, anggaplah 3% ya. 3% atau 2,5%. Nah, anggaplah $3. Dari $3 ini dibagi 300 poin atau 30 pip. Nah, ketemulah lot size 0,01. Inilah lot yang digunakan. Lot, oke. Sudah kamu ketemu ini, maka kamu cukup mudah untuk ngelanjutin risk and rewardnya. Anggap kamu entry. Nah, di sini kamu entry, oke. 0,01 SL kamu, anggaplah kamu entry sell ya, nge-sell. Oke. SL kamu di atas 30 pip. TP ini harus kamu konsistenkan 90 pips. Seperti itu. Jadi range-nya itu ke atas ini 30 pip, di sini kali 3 dari SL kamu. SL kamu 30 pip kali 3. Seumpama SL kamu 20 pip ya, SL kamu 20 pips. Kali 3 berarti 60 pips TP-nya. Seperti itu. Oke. Semoga video ini mudah dipahamin ya. Sampai jumpa di next video. Semoga video ini bermanfaat untuk lo. Salam dari saya Iwan Satewan. Bye bye dan salam profit.